warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis, beliau Bapak Mustajab MPDI. Yang saya hormati seluruh teman-teman seperjuangan kelas PAI F semester 5 Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, yang semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami melalui video ini akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran. Sebelumnya akan kami perkenalkan pemateri-pemateri yang akan memberikan pemahaman sedikit tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada Pak Hanif Hidayat, yang kedua yaitu ada Mas Khairul Huda, yang ketiga ada Mas Humaydi Masduki, yang keempat ada Mas Kuat Rahmat Hidayat, dan yang kelima ada saya sendiri yaitu Kuni Fajriyah. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini akan kami jelaskan 4 poin yang akan kami bahas dalam video ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pengertian tujuan pembelajaran dan pentingnya perumusan tujuan pembelajaran yang akan dibawakan oleh Pak Hanif Hidayat. Yang kedua ada manfaat tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mas Khairul Huda. Yang ketiga ada rumusan tujuan pembelajaran yang akan dibawakan oleh Mas Humaydi Masduki. Dan yang terakhir ada contoh rumusan tujuan pembelajaran yang akan dibawakan oleh Mas Kuat Rahmat Hidayat. Baik, akan kami lanjutkan yaitu terkait penyampaian materi-materi tentang tujuan pembelajaran. Kepada pemateri-pemateri, kami persilahkan. Terima kasih kepada saudara moderator. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran sebagai perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tersebut. Tujuan pembelajaran adalah sejumlah hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam artian siswa belajar yang secara umum mencakup pengetahuan baru, keterampilan dan kecakapan, serta sikap-sikap yang diharapkan oleh guru dicapai oleh siswa sebagai hasil pengajaran. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran berkaitan erat dengan hasil belajar yang akan mengarah kepada sasaran yang akan dicapai siswa. Dalam hal ini, hasil belajar yang dicapai dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan psikomotorik. Tidak ada suatu pembelajaran yang diprogramkan tanpa tujuan, karena hal itu merupakan suatu hal yang tidak memiliki kepastian dalam menentukan arah, target akhir, dan prosedur yang dilakukan. Semakin jelas dan operasional tujuan yang akan dicapai, maka semakin mudah menentukan alat dan cara mencapainya. Pentingnya perumusan tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa rasionalitas perlunya dirumuskan tujuan pembelajaran dalam merancang suatu program pembelajaran. Dalam hal ini terdapat beberapa alasan mengapa tujuan pembelajaran perlu dirumuskan, yaitu yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil manakala siswa dapat mencapai tujuan secara optimal. Keberhasilan itu merupakan indikator keberhasilan guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. 2. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan pembelajaran siswa. Tujuan pembelajaran yang jelas dan tepat dapat membimbing siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar yang dilakukannya. Berkaitan dengan itu, guru juga dapat merencanakan dan mempersiapkan tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk membantu siswa dalam melakukan pembelajaran. 3. Tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Artinya, dengan tujuan pembelajaran yang jelas dapat membantu guru dalam menentukan materi pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran.
alat, media, dan sumber belajar, serta dalam menentukan dan merancang alat evaluasi untuk melihat keberhasilan belajar siswa. 4. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Artinya, melalui penetapan tujuan pembelajaran, guru bisa mengontrol sampai mana siswa telah menguasai kemampuan-kemampuan sesuai dengan tujuan dan tuntutan kurikulum yang berlaku. Lebih jauh, dengan tujuan pembelajaran dapat ditentukan daya serap siswa dan kualitas suatu sekolah. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh pemateri yang berikutnya. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan bahas tentang manfaat perumusan tujuan pembelajaran. Manfaat atau kegunaan tujuan pembelajaran memungkinkan guru tahu secara tepat tingkah laku siswa untuk berhasilnya suatu pembelajaran. Kemudian, guru akan memilih metode mengajar yang tepat untuk keberhasilan siswanya. Nah, tujuan pembelajaran juga membantu guru dalam mengevaluasi seperti membuat pertanyaan tes secara langsung untuk tujuan mengajar mereka. Secara spesifik, manfaat atau kegunaan tujuan pembelajaran dapat dilihat dari perspektif peserta didik dan perspektif pengajar. Manfaat tujuan pembelajaran dari perspektif peserta didik adalah membantu hal-hal sebagai berikut. 1. Mengetahui harapan pengajar secara jelas. 2. Menjadi pedoman untuk fokus belajar. 3. Mengetahui indikator-indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan. Selanjutnya, manfaat tujuan pembelajaran dari perspektif pengajar adalah membantu hal-hal sebagai berikut. 1. Proses perencanaan pembelajaran seperti memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat, teknik pengukuran dan evaluasi pembelajaran yang benar. 2. Membuat feedback dan evaluasi menjadi sangat jelas dan terarah. Sebab tujuan pembelajaran memberikan pernyataan yang jelas tentang apa yang akan dipelajari. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran akan lebih dirasakan sebagai sesuatu yang adil dan rasional. 3. Tujuan pembelajaran adalah cara yang berguna untuk mengomunikasikan, tidak hanya bagi siswa atau mahasiswa, tetapi juga bagi pengajar yang mengajar mata pelajaran yang sama atau pelajaran lanjutan. 4. Memberikan sarana atau alat untuk mengukur sejauh mana belajar level lebih tinggi dimasukkan dalam suatu desain mata pelajaran. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini, yaitu mengenai rumusan tujuan pembelajaran. Setiap rumusan tujuan pembelajaran dikembangkan berdasarkan kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik jika selesai belajar dan berhasil menguasai materi ajar tertentu. Setiap rumusan tujuan pembelajaran haruslah jelas dan lengkap. Kejelasan dan kelengkapan ini sangat membantu dalam menentukan model belajar, pemanfaatan media, dan sumber belajar. Menurut Sanjaya, terdapat 4 komponen pokok yang harus tampak dalam rumusan tujuan pembelajaran seperti digambarkan dalam pertanyaan berikut. 1. Siapa yang belajar atau yang diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai hasil belajar itu. 2. Tingkah laku atau hasil belajar yang bagaimana yang diharapkan dapat dicapai itu. 3. Dalam kondisi yang bagaimana hasil belajar itu dapat ditampilkan. 4. Seberapa jauh hasil belajar itu bisa diperoleh. Maksudnya adalah pertanyaan pertama terkait dengan subjek belajar. Oleh karena itu, dalam rumusan tujuan pembelajaran sebaiknya mencantumkan subjek yang melakukan proses belajar, misalnya siswa, peserta didik, peserta pelatihan, dan lain sebagainya.
Penentuan subjek ini sangat penting untuk menunjukkan sasaran belajar. Lanjut, pertanyaan kedua terkait dengan tingkah laku yang harus muncul dalam tujuan pembelajaran setelah subjek mengikuti atau melaksanakan proses pembelajaran. Tingkah laku sebagai hasil belajar itu dirumuskan dalam bentuk kemampuan atau kompetensi yang dapat diukur atau yang dapat ditampilkan melalui performance siswa. Melalui kemampuan yang terukur itu dapat ditentukan apakah belajar yang dilakukan oleh siswa sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Pertanyaan ketiga, terkait dengan kondisi atau dalam situasi di mana subjek dapat menunjukkan kemampuannya. Dalam hal ini, rumusan tujuan pembelajaran yang baik harus dapat menggambarkan dalam situasi dan keadaan yang bagaimana subjek dapat mendemonstrasikan performansnya. Pertanyaan keempat, terkait dengan standar kualitas dan kuantitas hasil belajar, artinya standar minimal yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Berdasarkan keempat kriteria di atas, maka rumusan tujuan pembelajaran yang banyak diterapkan adalah menggunakan akronim ABCD, yaitu Audience, Behavior, Conditions, and Degree. 1A yang artinya audience. Peserta didik atau peserta pelatihan dengan segala karakteristiknya. Siapapun peserta didik, apapun latar belakangnya, jenjang belajarnya, serta kemampuan persyaratannya, dan lain sebagainya dinyatakan secara jelas dan rinci. 2B. Behavior. Perilaku belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran. Perilaku belajar mewakili kompetensi tercermin dalam penggunaan kata kerja. Kata kerja yang digunakan biasanya kata kerja yang terukur dan dapat diamati, misalnya menjelaskan, menyusun, menggunakan, dan seterusnya, dan dirumuskan secara utuh. 3C. Condition atau situasi. Situasi, kondisi, atau lingkungan yang memungkinkan bagi peserta didik dapat belajar dengan baik. Menggunakan media, metode, serta sumber belajar menjadi bagian dari kondisi belajar ini. Kondisi ini sebenarnya menunjuk pada istilah strategi pembelajaran tertentu yang diterapkan selama proses-proses belajar mengajar berlangsung. 4. Degree. Persyaratan khusus atau kriteria yang dirumuskan secara baku sebagai bukti bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar berhasil. Kriteria ini dapat dinyatakan dalam persentase benar menggunakan kata-kata seperti tepat atau benar, waktu yang harus dipenuhi, kelengkapan persyaratan tertentu yang dianggap dapat mengukur pencapaian kompetensi. Terima kasih. Baik, saya akan meneruskan untuk materi yang keempat mengenai contoh perumusan tujuan pembelajaran. Di sini kami memberikan untuk contoh yang pertama, yaitu siswa mampu menyusun kalimat present tense menurut contoh yang diberikan sebanyak 3 kalimat dengan benar. Di dalam kalimat ini terdapat A, B, C, D. Untuk A atau audience yaitu pada kata siswa. Yang B yaitu behavior atau tingkah laku, yakni menyusun kalimat present tense. Untuk yang ketiga yaitu condition pada bagian menurut contoh yang diberikan guru. Dan untuk yang keempat yaitu D,
standar kualitas, yaitu sebanyak 3 kalimat dengan benar. Untuk contoh kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep perencanaan pengajar setelah membaca modul yang diberikan dengan baik dalam waktu 30 menit. Dalam kalimat ini, yang merupakan audiens adalah mahasiswa. Untuk B atau behavior adalah menjelaskan konsep perencanaan pengajaran. Yang ketiga, untuk bagian C yaitu condition setelah membaca modul yang diberikan. Dan untuk bagian yang D yaitu standar kualitas dengan baik dalam waktu 30 menit. Sekian contoh tujuan pembelajaran dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Dari beberapa materi yang telah disampaikan oleh 4 pemateri yang tadi, akan saya simpulkan dari materi-materi yang telah disampaikan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sejumlah hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam artian siswa belajar yang secara umum mencakup pengetahuan baru, keterampilan, dan kecakapan serta sikap-sikap yang diharapkan oleh guru dicapai oleh siswa sebagai hasil pengajaran. Lalu, apa sih alasan tujuan pembelajaran dirumuskan tersebut? Alasan tujuan pembelajaran perlu dirumuskan yaitu rumusan tujuan pembelajaran yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Adapun alasan tujuan pembelajaran perlu dirumuskan yaitu tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan pembelajaran siswa. Selain itu, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Lalu, apa sih manfaat tujuan pembelajaran? Manfaat tujuan pembelajaran terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dari perspektif peserta didik. Manfaat tujuan pembelajaran dari perspektif peserta didik adalah membantu hal-hal seperti mengetahui harapan pengajar secara jelas, menjadi pedoman untuk fokus belajar, mengetahui indikator-indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan. Adapun manfaat tujuan pembelajaran dari perspektif pengajar, yaitu membantu hal-hal sebagai berikut, yaitu proses perencanaan pembelajaran seperti memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat, teknik pengukuran dan evaluasi pembelajaran yang benar, membuat feedback atau evaluasi menjadi sangat jelas dan terarah. Tujuan pembelajaran merupakan cara yang berguna untuk mengkomunikasikan, tidak hanya bagi siswa atau mahasiswa, tetapi juga bagi pengajar yang mengajar mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lanjutan, serta memberikan sarana atau alat untuk mengukur sejauh mana belajar level lebih tinggi dimasukkan dalam suatu desain mata pelajaran. Setelah mengetahui betapa pentingnya tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran, lalu bagaimana sih cara merumus tujuan pembelajaran? Rumusan tujuan pembelajaran yang banyak diterapkan yaitu dengan menggunakan akronim ABCD, yaitu yang pertama audience, behavior, condition, and degree. A itu apa ya? A itu adalah audience. Audiens yaitu berkaitan dengan sumber belajar. Oleh karena itu, dalam rumusan tujuan pembelajaran sebaiknya mencantumkan subjek yang melakukan proses belajar. Misalnya, siswa, peserta didik, peserta pelatihan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang B atau behavior berkaitan dengan tingkah laku yang harus muncul dalam tujuan pembelajaran setelah subjek mengikuti atau melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan yang C atau condition berkaitan dengan kondisi atau dalam situasi di mana subjek dapat menunjukkan kemampuannya. Dan yang D, degree berkaitan dengan standar kualitas dan kuantitas hasil belajar. Artinya standar minimal yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Kolom yang sudah kami sediakan. Waktu bertanya
sesuai dengan instruksi Bapak dosen sampai pukul 5 sore. Untuk selanjutnya akan kami jawab melalui Google Classroom tersebut. Untuk pertanyaan hanya kami batasi sampai pukul 5 sore. Baik, itulah video yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya video tersebut dapat membantu teman-teman semua dalam memahami tujuan pembelajaran. Kami cukupkan untuk video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap berlaku baik kepada siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.